الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعد أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoi kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang shoma Ramadhana yang dia berpuasa di bulan Ramadhan, thumma atba'ahu sittan, kemudian mengiringi dari puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari, min Syawal, daripada bulan Syawal, kan maka adalah ganjaran pahala 6 hari itu kasyamid dahri, sama seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memperkenankan kita untuk bisa sampai kepada tahun baru 2023. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sejatinya setiap datang tahun baru ada hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat atensi buat kita. Di tahun baru harus ada harapan yang baru. Karena Nabi mengelompokkan manusia menjadi 3 kelompok. Ada yang pertama kelompok orang-orang yang beruntung. Yang kedua kelompok orang-orang yang rugi. Dan yang ketiga kelompok orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa mereka orang-orang yang beruntung? Kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada hari-hari dan tahun-tahun sebelumnya, fahuwa rabihun, itulah gambaran orang-orang yang beruntung. Ada yang kedua orang-orang yang rugi, kata Nabi, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun.
Ada orang yang hari ini, kemarin, sebelumnya sama aja. Ngajinya sudah berapa tahun, tapi kualitas ibadahnya sama aja. Nggak ada satu yang ditambahin. Belajar kurban, niat kurbannya belum nongol. Belajar puasa, belum ada niatan memperbaiki kualitas puasa. Kalau masih ada niat, masih bagus nih. Ya Allah, saya udah paham. Berarti saya kategori orang yang mampu. Zakat mal saya keluarin, ya Allah. Itu ada peningkatan pemahaman. Tapi kalau stagnan segitu-gitu aja, sholatnya masih 5 waktu gitu. Zuhurnya masih 4 gitu. Belum 8 gitu. 2 depan, 2 akhir, belum ada gitu. Kata Nabi, fahuwa khosirun, itu orang-orang yang rugi. Dagang itu ya pas bandrol, untungnya nggak ada, ya rugi. Tapi kata Nabi yang paling parah, fahuwa mal'unun, ada yang dilaknat. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Sekarang barometernya apa? Hari ini baik daripada hari-hari sebelumnya, barometernya apa? Sama enggak barometer kita sama barometer Nabi? Nabi mengatakan, iza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, kata Nabi. Iza ata alayya yaumun, apabila datang satu hari, kata Nabi, saya dikasih hidup sama Allah satu hari. La azdadu fihi ilman, tapi hari itu nggak bertambah kepada saya satu ilmu saja. Yuqarribuni ilallah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka hari itu tidaklah disebut dengan hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Nggak ada keberkahannya. Jadi kalau dibilang hari ini lebih baik, bukan cuma hartanya banyak, tabungannya banyak, tapi semakin dekat nggak diri sama Allah. Kalau semakin ibadah, semakin hari semakin indah, semakin nikmat, semakin enak, baru hari itu hari lebih baik. Tapi ternyata kalau subuh kita semakin parah nih. Kemarin sih subuh udah benar 6:30, sekarang 6:30 gitu. Turun lagi jadi 7:30. Tadinya pernah puasa sunnah, sekarang nggak pernah. Itu berarti fahuwa mal'unun. Orang itu orang yang dilaknat oleh Allah. Jangan sampai ini nggak ada. Makanya minimal niat kebaikannya ada, keburukannya dikurangin. Kita udah tahu itu salah, niat ninggalin ada, ningkatin kualitas harus ada. Ya Allah, kalau saya disampaikan ya Allah dengan bulan Ramadan, apa yang saya dapat pengen saya amalin ya Allah. Itu ada peningkatan kualitas ibadah. Nah, kita masih berkutat tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang ibadah puasa sunnah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, puasa itu sesuai dengan maqasidus syariah itu ada 5. Artinya tingkatan puasa itu ada 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, sekarang kita masih melanjutkan tentang puasa sunnah. Ada puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau melakukan puasa di bulan Ramadan. Inilah yang dalam bahasa Betawi itu disebut dengan puasa ketupat. Jadi kalau di Betawi, nggak tahu di kampung yang lain. Ini di Betawi ini dulu saya masih kecil itu yang namanya makan ketupat itu bukan hari pertama, tapi makan ketupat itu di hari yang ke-7. Jadi habis puasa Idul Fitri, selesai Idul Fitri, sholatnya kita makan biasa. Tapi nanti makan ketupat lagi di hari ke-7 setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi ada tradisi habis lebaran besoknya puasa berturut-turut 6 hari. Ini yang dikenal dengan puasa Syawal. Pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Orang yang puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ganjaran pahalanya sama seperti orang yang puasa setahun penuh. Kok bisa setahun penuh? Anggapannya 1 hari dalam setahun itu 360 hari.
Orang yang puasa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari Syawal itu 36. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mendatangkan kebaikan satu saja Allah balas 10. 36 dikali 10 sama dengan 360. Maka dianggap orang itu puasanya 1 tahun penuh. Pernah puasa setahun penuh? Belum pernah. Minimal pahalanya. Kata Imam Syafi'i 2 kebolehannya. Kalau mau yang utama, lakukan puasanya itu mutawaliyat, berturut-turut. Langsung tuh 6 hari setelah Syawal, masuk tanggal 2 Syawal langsung puasa 6 hari. Kalau tidak sanggup, kata Imam Syafi'i, yang penting dapat kesunahan puasa 6 hari. Sekalipun 6 hari dilakukan tidak berturut-turut. Jangan sampai tidak ditinggalkan. Dalam riwayat dikatakan Nabi sampai beliau wafat meninggal dunia, puasa Syawal merupakan puasa sunnah yang belum pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dahsyat banget hujannya dia. Makan Indomie aja bagaimana? Dahsyat banget, kenceng banget. Singkong. Ini Masya Allah. Udah nggak hujan aja udah ngantuk, maksudnya hawanya, kasihan, apalagi hujan gitu. Berat banget ngeliat mata-matanya gitu. Ya wajar sih orang kerja ya. Nggak, ngerinya saya ngomong sendiri, udah tidur. Paham. Ya lanjut ya, Masya Allah. Sayang jangan sampai kita nggak dapat, minimal mustami kita ada yang baru kita dapat ini. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Satu riwayat hadis daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yauman, tidaklah dari seorang hamba yang dia berpuasa pada satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah menjauhkan dia pada hari itu an wajhin nar, daripada panasnya api neraka, sab'ina khalifan, sejauh jarak 70 tahun perjalanan. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walafzul li muslimin, dan lafaz hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ada lagi puasa sunnah nih yang dilakukan fisabilillah. Makna fisabilillah kata ulama ahli hadis 2. Makna yang kuat, ulama mengatakan siapa orang yang berpuasa dalam keadaan jihad fisabilillah. Orang ini perang gitu, medan perang, diperintahkan sama Nabi berperang, fisiknya kuat, dia tambah sama berpuasa. Kata Nabi, orang yang sanggup demikian, maka orang tersebut pada saat dia berpuasa, ganjaran pahalanya itu menjauhkan dirinya dari panasnya api neraka 70 tahun lama. Jarak neraka 70 tahun menghindar. 2 hari dia puasa, 140 tahun dia menghindar. Ini pendapat ulama ahli hadis. Tapi ulama-ulama kontemporer mengatakan enggak, hadis ini penguat daripada hadis-hadis sebelumnya. Maksudnya apa? Siapa orang yang puasa sunnah fisabilillah, karena semata-mata karena Allah, nggak punya niat yang lain, nggak punya hajat yang lain. Dia puasa Syawal karena mengikuti Nabi, dia puasa Ayyamul Bid mengikuti Nabi, semuanya mengikuti Nabi fisabilillah, maka ganjaran puasanya itu seperti menjauhkan dirinya daripada panasnya api neraka 70 tahun lamanya. Ini makna hadisnya ada 2. Ada maknanya ini. Ulama-ulama yang di pesantren itu biasanya menggunakan yang masyaqqah, ngambilnya yang berat. Artinya apa? Abang, saudara
yang lagi punya hajat, yang punya keinginan, keinginannya besar karena Allah, puasain tuh. Pengen punya anak hafiz Quran, pengen punya anak hafiz Quran, kitanya nggak hafal Quran, istri kita nih nggak hafal Quran nih, tapi kepengen keturunan kita hafal Quran. Kata ulama, niatnya itu dihajatin tuh, dipuasain tuh boleh. Dia semangat pengen punya keturunan yang bagus, maka ibunya puasain buat anaknya. Ada ulama punya anak 12. Dr. Abdul Muhid putranya itu 12 putranya ini hafal Quran semua. Beliaunya hafal Quran. Tapi kata Kiai Muhid, yang hebat itu bukan saya hafal Quran, mendidik anak saya hafal Quran, bukan. Kenapa? Ibunya anak-anak ini yang muasain anak-anaknya supaya bisa hafal Quran. Ibunya yang tirakat nih. Supaya apa? Hajat anak-anaknya dipermudah oleh Allah. Kita yang punya usaha, istri kita tuh, saya pengen usahanya biar berkah. Yang puasa kita nggak kuat di luar. Yang suruh puasa istri kita. Boleh. Fisabilillah, kalau niat itu baik di sisi Allah, Allah kasih ganjaran, puasanya diterima, Allah berikan anugerah, dijauhkan kita dari panasnya api neraka. Paling susah tapi puasa sunnah. Kata istri kita, nyuruh doang abang kagak puasa. Nyuruh doang abang kagak puasa. Makanya kita kasih bonus gitu. Kalau tembus gua kasih bonus. Ini bonus jarang nyuruh istri puasa. Istri kurus, suami makin gendut yang buka bersama mulu di kantor, makan mulu. Itu banyak yang dilakukan oleh ulama demikian. Kalau punya hajat, punya sesuatu yang memang dia butuh, maka ada salah satu ininya yang puasa. Itu di pesantren Asapina Ustaz Ridwan itu. Kalau ada hajat aja, ada guru satu yang rela berkorban, ada satu. Ada itu, Ustaz Ridwan kenal orang. Dia yang puasain itu. Saking tirakat puasa itu marahnya udah ditaruh pantat marahnya. Udah gak ada marahnya, Ustaz Ridwan tahu. Dia yang berkorban. Saya mau acara gitu, kita dikasih. Orang Islam itu nggak perlu ngundang Rara kayak hujan gini. Mau acara itu Bogor hujan deras. Ustaz Ridwan tahu keadaan saya. Tapi pas acara Allah kasih tenang, nggak hujan gitu. Kita diajarin gitu. Oh ya udah, nanti buka Al-Quran, buka waliyatalataf wala yush'irun nabikum ahada. Buka, baca Fatihah, kirimkan ke Mu'alim Syafi'i Hadami, kirimkan ke Habib Muhsin, kirimkan Fatihah buat guru Haji Abdul Karim. Saya punya kakek, kirimkan 3 nama itu. Buka Al-Quran, 1 taruh di tempat yang paling atas. Bil ikhtiar, niatnya ikhtiari. Kalau ternyata 1 Al-Quran gerimis tuh udah kelihatan gitu, maka kita buka Al-Quran lagi, ganjil jadi 3 nih. Kalau masih kelihatan hujan gulem gitu, kita buka lagi 7, paling banyak 9. Tapi kalau memang dahsyat nih, kita tahu nih bulannya bulan hujan gitu, maka caranya nggak cukup buka Al-Quran, harus ada yang tirakat nih, puasain. Ustadz Soleh yang puasain. 3 hari sebelum acara dia puasa. Bukannya nahan hujan, bukan. Menunjukkan kesungguhan, ya Allah, saya niat puasa karenamu ya Rabb, mudah-mudahan keberkahannya Allah berikan karunia yang ada. Mudah-mudahan hujannya enggak. Akhirnya maulidan ditahan hujan. Selesai ibu-ibu makan, ya kan, cuci tangan, baru hujannya dikasih jeber. Jadi nggak perlu Rara pakai es batu, gitu, naik ke langit, pakai tungtungan remote itu nggak. Islam nggak kenal gitu. Cabai ditaruh di tujung biting lidi, nggak boleh, musyrik. Diajarkan ada caranya. Karena kan kita bakal hajat kan, mau punya anak, punya ini gitu. Kita ngaji, gimana caranya supaya, itu ada. Termasuk begitu. Kita mau punya usaha nih, besok ada ujian atau apa, kenaikan pangkat atau apa. Kita kepengen tuh, nggak perlu ngomong, puasa aja, puasa. Kita niatin, ya Allah, kalau memang itu rezeki saya, terbaik buat keluarga saya jihad fisabilillah. Mudah-mudahan dengan puasa ini mudahkan ya Allah. Nggak apa-apa, lakukan itu. Nah, ini ganjarannya besar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Hadis daripada Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa, hatta naqula la yaftiru, sehingga kami mengatakan Nabi tidak pernah berbuka puasa. Jadi Aisyah kan istri Nabi nih. Aisyah istri Nabi tahu kebiasaan Nabi. Ada yang biasa Nabi puasa, sehingga Aisyah tahu Nabi puasa mulu nih. Ada bulan di mana Nabi nggak puasa sampai Aisyah bilang Nabi nggak pernah puasa. Paham nggak? Jadi istri tahu karakter nih. Ajak makan nih suami gitu. Jangan hari Selasa. Kenapa? Biasanya dia hari Selasa itu ada ini gitu. Ke rumah bini yang muda misalkan gitu. Itu dia udah tahu tuh. Istri termasuk ya Allah karim. Termasuk Aisyah itu tahu kebiasaan Nabi, kapan Nabi puasa, kapan Nabi enggak. Maka Aisyah bilang, kami pernah mengetahui kalau Nabi lagi puasa, kami katakan Nabi puasa terus di bulan itu. Wa yaftiru hatta naqulu la yasum. Dan Nabi kalau berbuka puasa, kami mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa. Lagi berbuka nih, bulan ini Nabi nggak puasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama syahrin qattu, menyempurnakan puasa 1 bulan penuh saja, illa Ramadhana, kecuali di bulan suci Ramadan. Jadi kalau Nabi yang namanya puasa full 1 bulan, kata Aisyah, saya ngelihatnya Nabi cuma di bulan Ramadan doang. Kata Aisyah nih, ada 1 bulan Nabi puasa, ada puasa beberapa hari, tapi nanti nggak puasa lagi. Ada bulan ini Nabi nggak puasa sama sekali. Itu Aisyah yang tahu. Aisyah menguatkan, wa ma ra'aituhu, dan tidaklah aku melihat fi syahrin, pada 1 bulan, aksara minhu, yang lebih banyak pada bulan itu, syiaman, Nabi berpuasa. Kapan? Fi Sya'bana, yaitu pada bulan Sya'ban. Tapi ada 1 bulan yang di bulan itu Nabi sering banget puasa. Kapan? Bulan Sya'ban. Ditanya Nabi sama Aisyah, ya Rasul, kenapa kau sering banget puasa di bulan Sya'ban? Ini Jumadil Akhir nih kita. Nanti masuk Rajab, di Sya'ban nih. Nabi sering puasa di bulan Sya'ban. Kenapa ya Nabi kau puasa di bulan Sya'ban sering banget? Maka kata Nabi, karena di bulan Sya'ban inilah banyak daripada hamba-hambaku yang lalai dalam ibadah di bulan Sya'ban. Mereka lupa habis bulan Rajab itu bulan Sya'ban, nggak langsung Ramadan gitu. Tapi mereka di bulan Rajab setelah Isra Mi'raj peristiwa, mereka lebih kepikiran untuk datangnya bulan Ramadan, sehingga lupa di bulan Sya'ban itu masih ada bulan yang mulia, bulan yang agung, bagus kalau puasa. Banyaknya mereka nggak puasa. Kenapa? Nanti nunggu siap-siap di bulan Ramadan. Kata Nabi, nggak apa-apa, tapi sayang banyak kemuliaan bagi orang yang mau puasa di bulan Sya'ban, kata Nabi. Dan kata Aisyah, Nabi puasa di bulan Sya'ban sering. Tanggal 1, tanggal 10, tanggal 13, 14, 15, bahkan dari mulai tanggal 13 sampai dengan datangnya bulan Ramadan, Nabi dalam keadaan berpuasa. Tapi tidak 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, ada lowongnya. Kenapa? Aisyah mengatakan yang full 1 bulan cuma Ramadan. Artinya jangan sampai di bulan Sya'ban sama sekali nggak puasa, hanya fokus di bulan Ramadan. Ini semua yang dibaca minimal sehidup sekali diamali. Puasa Senin Kemis seumur hidup diamali. Puasa hari kelahiran seumur hidup diamalin walaupun sekali. Yang ketiga, puasa kalau kita punya hajat minimal seumur hidup lakuin. Puasa Syawal minimal dilakuin, termasuk bulan Sya'ban. Jangan sampai 30 hari nggak puasa. Seumur hidup 1 kali nggak pernah. Wah, ini sama aja orang yang sudah mendapatkan 1 ilmu tapi dia nggak mengamalkan ilmunya. Masa dalam 1 hari saja di bulan Sya'ban seumur hidup belum pernah puasa. Jangan sampai. Kalau di Cirebon itu puasanya itu bukannya 1 bulan. Kita dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, tambah 6 hari bulan Syawal, 3 bulan di Ramadan itu, 3 bulan di bulan itu hampir puasa santri dipuasakan.
Sayangnya di Asafina enggak. Kenapa gitu? Puasa wajibnya aja masih banyak yang sakit gitu. Karena masih kecil. Kalau ditambah sama puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan, anak Ustaz Ridwan tinggal lidi tulang doang badannya. Udah kayak antum, kecil banget gitu. Iya gitu. Kok Haji Murdo bisa sespek badannya kalau puasa. Ini Masya Allah. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala, satu riwayat hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah memuliakan beliau. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nasuma minasyahra salasata ayyam, hendaklah berpuasa pada setiap bulan itu 3 hari. Kapan? Salasa asyara, pada tanggal 13, wa arba'a asyara, tanggal 14, wa khamsata asyara, dan puasa pada tanggal 15. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi, meriwayatkan hadis ini oleh Imam An-Nasa'i dan oleh Imam At-Tirmizi. Ini puasa sunnah yang ada pada setiap bulan adalah puasa tanggal 13, 14, 15. Kalau puasa yang ada setiap minggu yaitu 2. Pertama puasa hari Senin dan puasa hari Kamis, dan puasa di mana seseorang dilahirkan diperbolehkan untuk puasa ittiba dengan Rasul yang puasa hari Senin karena sebab dilahirkan pada hari Senin. Itu puasa sunnah yang dianjurkan Nabi setiap minggu. Kalau setiap bulan tanggal 13, 14, 15 disebut dengan puasa Ayyamul Bid, hari bulan purnama cerah benderang. Kenapa? Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Adam melakukan kesalahan karena memakan buah khuldi, itu Nabi Adam diturunkan ke alam dunia dipisah sama istrinya. Dalam satu riwayat, wujud daripada Nabi Adam itu hitam badannya, gesang karena mendapatkan hukuman dari Allah. Maka munajat Nabi Adam, bagaimana caranya membersihkan badan yang hitam kelam ini karena kelakuan kesalahan, supaya tanda melakukan kesalahan ini hilang bagaimana? Maka kata Allah, lakukanlah ibadah puasa 3 hari. Inilah yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13 dia puasa, badannya udah agak mending putihan. Tanggal 14 puasa udah agak kinclongan. Baru pas puasa tanggal 15, badan Nabi Adam glowing kembali karena bersih melakukan ibadah puasa Ayyamul Bid. Kata Nabi, banyak tuh cerita Ayyamul Bid, jangan sampai dia nggak puasa. Kalau pengen karirnya cemerlang, karirnya bagus, terbuka hajatnya, jangan sampai nggak puasa tanggal 13, 14, 15. Ini puasanya orang dagang. Tahu dah kalau dagang koperasi puasa apa enggak? Kalau koperasi punya kantor ya kan, terserah mau laku mau enggak, yang penting gaji turun ya Bang Erwin ya. Kalau enggak, tapi kalau orang yang dagang-dagang mie, dagang apa, jangan sampai enggak puasa 13, 14, 15 supaya dagangannya. Nah, satu hadis lagi nih ya, yang penting nih tentang masalah hukum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala la yahillu, tidaklah halal, diharamkan, lil mar'ati, bagi seorang istri, antasuma, berpuasa sunnah, wa zaujuha, sedangkan suaminya itu syahidun, ada di rumah. Syahidun, terlihat, illa biiznihi, kecuali dia mendapatkan izin daripada suaminya. Zada Abu Daud, menambahkan Abu Daud, ghaira ramadhana, kecuali pada puasa Ramadan, selain daripada puasa Ramadan. Jadi hukumnya haram seorang istri berpuasa sunnah yang suaminya ada di rumah, kecuali sudah mendapatkan izin daripada suaminya. Maka yang saya katakan yang lalu, puasa itu ada yang hukumnya haram, ada yang haramnya haram zati, ada yang haramnya haram aridi namanya. Haramnya karena sebab satu kejadian yang menyebabkan dia haram. Ini namanya haram aridi. Kalau yang haram zati memang puasanya udah haram.
Orang yang puasa di Idul Fitri itu haram. Kenapa? Haramnya haram zati. Memang nggak boleh puasa. Tapi ada yang haram aridi, haramnya datang karena sebab satu kasus. Ini kasus seorang istri yang dia berpuasa tanpa izin suaminya, tanpa ridho suaminya, dia berpuasa, puasanya haram. Tapi jadi nggak puasanya? Jadi, tapi haram puasanya. Nggak boleh. Istri puasa, kalau ada suaminya di rumah, setiap hari Senin atau mau puasa apapun sunnah, dia harus ngomong sama suami. Kalau suaminya bilang, iya boleh puasa, silakan puasa. Tapi dengan satu syarat, kalau saya kepengen langsung batalin. Dia setuju, boleh puasanya. Pokoknya kalau saya begini, berarti harus buka, nggak apa-apa. Harus dibatalin, nggak apa-apa. As-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi insya'a wa insya'a aftor. Puasa sunnah itu adalah perintah diri kita masing-masing. Kita yang menguasai. Insya'a kalau kita mau melanjutkan, insya Allah dapat pahala. Wa insya'a aftoro, kalau kita mau buka aftoro silahkan. Puasa sunnah itu ngelihat kondisional. Yang dinilai sama Allah itu niat dulu pertama. Kita puasa nih sendiri nih. Lalu kita punya teman gitu. Yang teman itu memang mengajak kita makan gitu. Kalau sekiranya kita dengan berpuasa dia tersinggung, ada kekecewaan, mendingan gak usah puasa. Batalin puasa kita, minum. Buat dia senang, nomor 1. Sunnah nomor 2. Tapi kalau cuma diajak batalnya minum aqua, jangan. Cuma aqua doang diajak nongkrongnya, kopi doang, jangan mau. Kita bilang, ya nanti dah besok ya, gitu. Tapi kalau udah dipesenin gitu, udah kumpul semua, datang, Waalaikumsalam, ayo makan. Udah pakai peci, maaf, ane soim, ane puasa. Jangan. Itu mengecewakan, itu malah dalam hukum fikih mengatakan justru menyakitnya lebih parah, lebih baik batalin. Begitu pula istri. Istri udah dapat ridho dari suaminya, udah puasanya bagus, udah 5:30 udah bikin teh panas. Suaminya begini, ya batal. Jangan bilang 1/2 jam lagi. Penolakannya dia dilaknat sama malaikat. Nggak boleh. Pahalanya gimana? Dapat pahala dari Allah, dari pahala puasa sunnah. Ini yang aridi. Termasuk seorang anak yang masih di bawah naungan orang tuanya, maka kudu izin sama orang tuanya. Dia kerja sama orang tuanya, dia mau izin sama orang tuanya, boleh nggak saya puasa? Kata orang tuanya, ganggu sekolah nggak? Nggak. Ganggu kerjaan nggak? Nggak. Yaudah silakan. Tapi kalau mengganggu, nggak boleh. Kata dia. Nah, ini namanya haramnya haram zati. Jadi istri harus izin dulu sama suaminya. Suaminya di luar kota, telepon gitu. Boleh nggak saya puasa? Gitu. Oh iya silakan. Kebetulan saya lagi di Maluku. Oh iya. Tapi kalau suami di rumah, lebih ketat lagi dia nanya. Boleh nggak saya puasa? Kata suaminya, boleh nggak bagi puasa istrinya? Boleh nggak istrinya puasa? Hah? Nggak, maksud saya istrinya puasa nggak maksudnya? Kalau suami nggak wajib izin kepada istrinya. Cuman di situ dibalik pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya gitu. Lah terus kalau istrinya yang mau bagaimana? Batalin nggak? Batalin. Sama. Jenisnya menyenangkan sesama saudara, apalagi keluarga nomor 1. Jadi bapak jangan so suci, datang pulang ngaji. So suci itu maksudnya kumpul di keluarga, tapi beda sendiri. Itu ada tuh teman saudara kita yang beda aliran tuh, saking kencengnya begitu. Sampai kunut aja, dia nggak mau, imamnya dia nggak mau. Terlalu kenceng gitu. Kita udah diajarin, mau kunut mau enggak, gue udah punya caranya buat nanganin, nggak usah pusing. Yang penting sholat jamaah jadi. Jangan udah kumpul keluarga, udah diam. Jangan kumpul bareng makan gitu. Lah biasanya puasa makan justru begitu, makan. Saya punya orang tua itu rajin Senin Kamis itu kuat luar biasa. Pas lagi rapat kantor yayasan kita sapi nyendok kita kan makan gitu. Jadi buka tumben, kalau kita kan puasa tumben puasa. Lagi ada apaan lo bang ya? Habis ngaji lo ya, hajat lo apa? Mau minjem koperasi biar tembus gitu. Misalkan gitu ya. Nah, ini satu hadis lagi terakhir saya tutup ini. Nah, ini yang lawannya haramnya namanya haram zati.
An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, satu riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyama yaumaini, yaumal fitri wa yauman nahar. Nabi mengharamkan seseorang untuk melakukan puasa 2 hari pada 2 hari raya Id, yaitu raya Idul Fitri wa yaumin nahar, dan hari raya Idul Adha. Hukumnya haram, haramnya haram zati. Kenapa diharamkan? Dulu orang Yahudi, orang Nasrani punya 2 hari raya, namanya hari raya Nairus dan Makhroja. Di Nairus dan Makhroja ini mereka hari rayanya di setiap akhir tahun Masehi. Nairus Makhroja tuh mereka pesta-pesta, pora-pora, dia senang-senang tuh. Nabi nggak suka, nggak boleh kita niru mereka, sehingga Nabi dikasih oleh Allah 2 karunia, 2 hari raya juga, namanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang dipergunakan orang untuk melakukan kebahagiaan, untuk berkumpul, untuk melakukan kebahagiaan. Nah, ini di hari ini nih. Maka kata Allah, haram hukumnya puasa. Haramnya haram zati. Kalau yang perempuan anak tadi haramnya haram hari. Paham di sini ya? Agak capek juga nih lawan ini nih. Besok tentang puasa pada hari tasyrik. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan sebelum saya tutup. Ya. Ada di belakang mana? Oh, dari masjid ya? Nah. Enggak. Jadi begini, yang namanya imam itu adalah orang yang di depan. Imam tuh di depan. Tapi kalau di Masjidil Haram, yang namanya imam itu orang yang paling dekat dengan Ka'bah, itu imam tuh. Jadi settingan sholatnya imam itu kan pindah-pindah tuh, dari Babu Salam, depan Ka'bah, lantai 2. Itu posisinya dia itu udah diatur. Posisinya imam ini pasti lebih dekat dengan Ka'bah sekalipun di lantai nomor 2. Udah disetting. Makanya sebelum sholat itu udah dikasih garis. Kayak garis orang mau ngantri tuh dikasih. Nah, orang itu sholatnya mikirnya dia paling depan, imamnya di belakang. Enggak, padahal dia udah paling depan di situ. Bukannya kita di depan, dia ada di belakang kita, enggak. Karena otomatis lingkaran. Ini bundar nih. Ini bundar misalkan nih. Ini Ka'bahnya nih. Ini imamnya udah disetting di sini, di dekat gitu. Walaupun kitanya di sini kelihatannya. Karena posisi dia dihitungnya bukannya di belakangnya imam, enggak, yang posisi dekat dengan Ka'bah. Kalau round bundar itu otomatis nggak mungkin di belakangnya dia, seakan-akan di belakang, karena dia di sono, kita madhabnya ke sono kan, iya, padahal dia tetap aja posisinya sama Ka'bah dia lebih dekat, kita posisi ke Ka'bah lebih jauh. Kalau imam itu di sono tuh yang paling dekat dengan Ka'bah. Nah sekarang kayak gini, sholat laki-laki, perempuan di belakang. Di Mekah emang bisa begitu? Gak bisa. Lid darurat udah selesai. Kalau dalam keadaan darurat sesuatu yang tidak boleh jadi boleh, udah nggak bisa diatur. Udah diatur nih sekarang. Perempuan di sini, laki di sini. Giliran sholat itu nggak semuanya patuh kayak Pak Haji Murdo. Banyak yang baru datang, sehingga dia berdiri sholat depannya itu perempuan. Sekarang pilihannya 2, mau lanjutkan berjamaah dapat ganjaran besar satu Masjidil Haram, atau dia meninggalkan jamaah karena lantaran memikir tidak boleh sholat di belakang perempuan. Maka ulama bilang kalau dalam keadaan darurat sesuatu yang tidak boleh jadi boleh gitu. Itu mungkin Pak Haji Murdo sholat yang ngelewatin batas, kayak di Masjid Nabawi kan tahu tuh, kalau dilewatin karpet hijau jangan sholat. Kenapa? Karena ini makamnya Nabi, mihrabnya di belakangnya. Kita kan disuruh jangan di sini, sholatnya geser. Ya itu kita terlanjur sholat di situ. Kita sama imam di depanan kita itu. Secara hukum udah nggak boleh. Kalau kita nggak tahu masih diperbolehkan. Udah diukur dia. Cuma di situ doang sholat boleh hadap depan, cuma di sono doang.
Kita bisa ngelihat imamnya ada pada depan. Karena memang kita bisa, kalau orang haji pasti tahu 40 hari pintu mana aja dia pindah. Karena pasti pindah dia. Kalau jenazahnya banyak, sholatnya langsung di lantai 2. Supaya langsung nyolatin. Kalau nggak tadi di lantai bawah, imamnya naik atas sholat jenazah. Gitu. Kalau di Masjidil Haram, segala yang darurat, tubihul mahzura, bisa hilang semua. Termasuk di sini gitu. Dan dempet-dempetan sholat sujudnya di atas telapak kaki Bang Odi, jadi udah mepet, susah. Yang datang terlambat jumatannya, ya kan, udah mepet ya kan. Kenapa nggak dari awal? Di sini kan kosong jam 11. Tapi datangnya setengah 12 mau jumatan, ya udah resiko. Ada lagi? Ya. Tentang puasa sunat Tasawuf di sini kan dijelasin. Dia kan diadain sama puasa Asyura ya. Puasa Tasu'a. Tasu'a yang mana nih? 9 Zulhijjah. 8 Tarwiyah maksudnya. Iya. Iya. Iya, nggak ada, bukan nggak ada begini. Memang yang dikhususkan sama Nabi tanggal 9 Zulhijjah. Ya, karena 10 Zulhijjah itu kita lebaran Idul Adha. Supaya digandeng 2 hari, hadisnya nanti kedua digandengnya jadi tanggal 8 sama 9 Tarwiyah dan Arafah. Kalau yang Tasu'a itu udah saya bahas kemarin. Kalau yang dimaksud Tasu'a itu di bulan Muharram. Itu puasanya ada 3 Bang Ipul kelasnya. Kelas yang awam dia hanya puasa tanggal 10 Muharramnya, Asyuranya doang. Kelas yang nomor 2 dia puasanya Tasu'a dan Asyura. Kelas yang paling tinggi 3, puasa Tasu'a, Asyura dan tanggal 11. Kemarin udah saya bahas, ada hadisnya. Puasa yang pertama itu hadis yang pertama kemarin. Hadis yang pertama itu, yang kemarin hadis yang pertama itu paling nomor 1. Itu kan saya jelasin. Rasul ditanya an shaumi yaumi arafata wa shaumi yauma asyura. Nah ini hari Asyura nih. Ini ada nih puasa hari Asyura. Saya jelasin, Asyura itu 10 Muharram. Ini bagi orang awam kelas nomor 1, dia puasanya cuma Asyura. Kalau yang mau hebat, kelas nomor 2 Tasu'a dan Asyura 9 dan 10. Tapi kalau mau yang hebat 11, di sini dijelaskan tanggal 9, 10 dan 11. Puasanya ganjarannya apa? Bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kalau Arafah tahun yang lalu dan akan datang. Kayaknya videonya ada deh. Cukup. Pak Haji Murdo udah ngantuk banget. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.